Yo, what's up homies? Kali ini gue bakal memberikan kalian pembahasan mengenai salah satu web series berjudul Lembar Diary Kirana. Jujur aja, selama ini gue nggak tertarik gitu buat ngelirik berbagai animasi-animasi web yang udah rilis dan sangat booming gitu. Contohnya aja seperti Hazbin Hotel dan Murder Drones. Sampai sekarang gue nggak ada niatan tuh nonton, meski udah banyak dari kalian yang minta gue untuk ngebahasnya. But beberapa minggu yang lalu gue dihubungin sama salah satu studio dari Bali, namanya itu Red Tail Animation. Mereka bisa dibilang studio animasi yang masih merintis, tapi sebelumnya udah membuat komik di webtoon. Dan siapa tahu kalian udah pernah baca komik buatan mereka. Nah, gue diperkenalin sama salah satu animasi yang lagi mereka fokusin, berjudul Lembar Diary Kirana. Kalau boleh jujur-jujuran nih ya, gue awalnya kayak nggak tertarik. Soalnya animasi Indo yang horor itu udah bejimun banget. Maksud gue di YouTube ya. Tapi pada akhirnya gue kepo juga sama animasinya. Kayak emang animasinya kayak gimana sih? Soalnya bagus juga tuh art style di thumbnailnya. Nggak kayak YouTuber animasi horor biasanya. Enggak. Gue nggak jelekin. Maksud gue yang kali ini itu lebih menarik bagi gue ya. Dan setelah gue nonton, damn, kualitasnya bagus banget cuy. Apalagi nuansanya itu emang murni horor, nggak ada bercandaan. Jadi sepanjang cerita nuansanya bakal dark banget. Dan gue suka itu. Mungkin ini kesekian kalinya gue bilang kalau gue suka kartun yang dark seperti Over the Garden Wall. Mungkin buat pihak Red Tail Animation boleh tuh ngelirik Over the Garden Wall ya. Siapa tahu dapat semacam inspirasi gitu dari kartun itu. So selanjutnya gue bakal bahas lebih dalam lagi nih mengenai animasi ini, serta memberikan pendapat gue. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Lembar Diary Kirana sejauh ini memiliki 6 episode, dan berdasarkan apa yang dibilang, bab pertama animasi ini udah selesai dan terdiri dari 6 episode. Jadi gue saranin kalian buat nonton sekarang karena udah selesai satu bab guys. Dan supaya kalian juga lebih mudah mengerti tentang apa yang gue bicarain nanti. Siapa tahu ntar gue ada jokes kan dan kalian gak ngerti, ya itu salah kalian. Animasi ini membahas tentang seorang siswi SMA yang baru saja pindah ke Bali, dan dia memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus yang biasa kita sebut indie home. Nggak lucu ya? Sekeras apapun usaha Kirana buat menghindar dari mereka, mereka tidak pernah meninggalkannya sendirian. Ya, itu dia sebut berkali-kali di episodenya. Itu artinya mau secuek apapun Kirana nggak bakal bisa hidup tenang karena kesadaran mereka terhadap kemampuan Kirana. Mereka yang gue maksud adalah berbagai makhluk halus yang mengganggu Kirana dengan cara yang berbeda-beda, tetapi semuanya sangat mengerikan, dan itu semuanya dirangkum dalam diary Kirana. So ya, sekiranya semua episodenya itu strukturnya sama, Kirana bakal merasakan tanda-tanda yang aneh dan mulai sadar akan keberadaan para makhluk halus. Akibatnya, Kirana bakal diganggu oleh mereka karena sadar akan kemampuan Kirana. Dan klimaksnya, hantunya baru di-reveal. Gue kurang tahu ya maksudnya gimana. Mungkin ceritanya itu hanya sebagai pengenalan tentang berbagai makhluk halus yang nggak terkenal banget di Indonesia, tapi hanya dalam sudut pandang si Kirana. Dan dampaknya itu nggak ditampilin. Ya memang ceritanya ini unik karena ceritanya kayak anime seperti Ito Junji dan Yamishibai, tapi dibuat berbeda. Maksud gua yang berbeda itu dari sudut pandangnya yang tetap. Tapi gua pikir itu kurang cocok sebenarnya guys. Karena anime seperti Yamishibai, sudut pandangnya berbeda-beda. Jadi formatnya itu bisa dibilang episodik. Dan kita nggak bakal cepet bosen. Sementara si Kirana ini sudut pandangnya tetap nggak ganti-ganti. Gua pikir bakal lebih bagus kalau ceritanya ini dibuat berkelanjutan. Maksud gua seperti kejadiannya berdampak apa ke si Kirana. Dan juga pengembangan karakter Kirana seiring berjalannya seri. Kayak bagaimana dia bakal menghandle para hantu-hantu yang bakal mengganggunya. Episode pertama sampai keempat itu serasa nggak berkelanjutan, jadi agak aneh gitu, seolah-olah kriset. Tapi untungnya di episode kelima dan keenam nampaknya udah dibuat saling berkelanjutan. Di saat Kirana ketabrak mobil, ini tolong darahnya dikurangin dikit apa. Intinya setelah ketabrak di ending episode 5, di episode ke-6-nya kita diperlihatkan si Kirana masuk rumah sakit akibat ketabrak. Ya, kemajuan yang bagus lah ya bagi animasi ini. Selanjutnya gue harap ada development dari karakter si Kirana yang terus-menerus diganggu oleh berbagai makhluk halus. Kalau ngomongin animasinya, gue bisa bilang ini sangat unik sih. Kayak jarang aja gitu animasi yang seperti komik gini.
Dan gua suka ya, soalnya cocok aja gitu dengan tema horornya yang lebih mengutamakan penggambaran yang lebih detail. Jadi animasi kayak gini harusnya membantu banget karena nggak memerlukan banyak sekali gerakan sehingga bisa fokus ke detailnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, penggambaran hantu-hantunya itu sangat bagus dan ekspresi karakternya apalagi itu udah kayak studio Mappa cuy. Cuma gua pikir animasi yang seperti ini cocoknya buat short episode aja sih ya. Serta masalah awal gua mengenai animasinya ini ialah adanya layer karatan ini. Kalian bisa lihat kan di episode-episode awal gua ngerasa kalau layer ini kayak terlalu mengganggu, apalagi di episode kedua gitu. Gua nggak bisa ngelihat dengan jelas hantunya gara-gara itu. Bahkan gua lebih fokus buat ngelihat wujud hantunya dibanding kaget sama jump scare-nya. Tapi untungnya di episode terbarunya udah diperbaikin sih. Kualitas layernya udah nggak pecah lagi seperti di episode-episode awal. Selanjutnya, art style-nya. Wah, ini bagus banget sih. Siapa nih yang artisnya nih? Bagus banget cuy. Karena inilah yang membuat gue tertarik buat nonton. Soalnya art style-nya itu kayak nggak anime-anime banget. Nggak kayak komik-komik Indonesia sekarang. Kebanyakan ya. Plus detailnya ini, bagus banget cuy. Seperti yang gue bilang tadi, kayak Mappa. Overall efek suaranya juga bagus banget. Dan berhasil membuat suasananya seperti hidup. Tapi penyuaraan karakternya awalnya gue ngerasa agak kurang ya. Kayak kurang mendalami gitu. Untuk karakter Kirananya ya. Kalau karakter lain seperti Icha, itu udah lumayan bagus. Aman kok. Kamu takut ya? Tapi syukurlah di episode terbarunya udah lumayan ada perkembangan dari segi suara karakter utamanya. Iya, Ma. Orang mobilnya juga nggak mau berhenti. Selanjutnya gue bakal memberikan beberapa hal yang gue pikir agak kurang ya. Tadi gue udah bahas nih mengenai animasinya dan efek suaranya yang overall udah bagus banget. Tapi gue ngerasa kualitasnya itu nggak konsisten. Maksud gue ada beberapa scene yang gue rasa kurang, sementara di sebagian besar kualitasnya itu udah bagus. Contohnya di episode 1 si hantu pipanya sempet dimunculin kan dari jendela. Tapi animasi pas munculnya itu gue kurang suka karena terlalu biasa gitu. Mungkin bisa pakai fade in aja tanpa perlu dari kiri. Soalnya nggak cocok cuy. Dan gue juga berharap untuk ditambahin efek suara lagi khusus ke karakternya, seperti suara tertawa. Di episode kedua, Kirana dan Icha sempat saling bercanda, tapi nampaknya nggak ada suara sama sekali. Ih, jelek. Di episode ke-6 juga, di saat Kirana terbangun akibat suara-suara aneh, bagusnya ditambahin suara kayak kaget gitu, kayak nah, kayak gitu, suara kayak kita habis terbangun gitu dari mimpi buruk. Kalian ngerti kan? Masalah ketiga ialah jump scare-nya. Sejujurnya nih ya, gua nggak begitu kaget sama jump scare-nya. Mungkin perlu diperbaikin lah. Nah, itu contoh yang bagus tuh. Kalau di animasinya ini, gue pikir hantunya kebanyakan ngomong anjir. Kayak si hantu bocah itu, kayaknya Epin namanya. Jangan pulang dulu. Epin sama Kemal belum selesai main. Lebih baik ditambahin suara menggeram atau suara teriakan, serta suara kayak bibir melengket. Ya kayak ASMR gitu. Gua nggak bakal contohin, ntar gue dikata jorok sama kalian. Overall ini kartun gue enjoy banget. Animasinya juga sangat bagus. Dan apalagi ditambah dengan efek suaranya yang bikin tegang. Terlepas dari kekurangannya yang gue sempet mention, untuk animasi baru dan memang studionya juga masih merintis, gue bisa bilang kualitasnya udah sangat bagus banget. Dan tentu kedepannya gue yakin mereka bakal ngembangin lagi dan memperbaiki hal-hal yang memang masih kurang. Ya itu sudah keharusan sih buat menjadi sukses. Gue aja mengalami perkembangan kok saat nge-YouTube, tapi gue belum sukses sih. Ya intinya, animasi dengan kualitas yang semewah ini, gua pikir perlu mendapatkan lebih banyak perhatian sih. Mungkin sekian dulu video pembahasan gua kali ini. Dan link channel dari Studio Retail Animation gua udah taruh di deskripsi. Buat kalian yang mau nonton episode penuh dari Lembar Diary Kirana, kalian boleh langsung klik di deskripsi. Dan jangan lupa juga subscribe channel dari studionya ya. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gua kali ini. And have a nice day.